Anjloknya harga ayam broiler membuat para peternak ayam di Provinsi Lampung mengeluh. Di saat panen, bukannya keuntungan yang didapat, para peternak justru malah mengalami kerugian. PT Berdikari melalui PT N3M langsung merespon cepat keluhan yang disampaikan para peternak ke PT Berdikari. Direktur PT N3M Rio Gunawan mengatakan, guna menjaga stabilitas harga ayam broiler di Provinsi Lampung, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk dapat membuat rancangan peraturan daerah. Harga ayam di peternak sekarang itu sekitar 13.000 untuk ayam besar. Ayam kecil masih di 18.000. Nah, saya berharap terjadi kenaikan harga, jangan sampai turun sampai dengan HPP. HPP itu berarti kan modal daripada peternak. Nah, saya ini mempunyai stok ayam per bulan ini sekarang ini 1 juta ekor. Saya kan dari Berdikari, perwakilan dari Berdikari, berharap pemerintah daerah khususnya Provinsi Lampung menjaga stabilitas harga dengan cara saya minta perda tentang unggas dan pembatasan. Pembatasan itu dalam arti membatasi yang pertama penetasan atau DOC yang dari luar yang tidak beraturan. Yang kedua, saya berharap juga Provinsi Lampung ini punya data perusahaan-perusahaan yang memang menghasilkan DOC. Jangan sampai dari luar masuk dengan tanpa izin sembarangan sehingga menimbulkan angka yang sangat tinggi pada saat nanti panen. Kami dari pengusaha ini mengikuti aturan yang berlaku, apapun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kami akan mengikuti sehingga peternaknya tidak jadi korban. Lihat aja harga ayam potong di pasar itu nggak menurun, tapi kenapa harga live bird-nya atau ayam hidupnya jadi menurun? Nah, itu kan mungkin bukan ranah daripada kami untuk mengatakan kenapa, tapi saya harap pemerintah daerah dapat melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan bagi para peternak. Kalau harga HPP itu untuk ayam jangan sampai turun dari angka 16.000 harga jualnya. Itu untuk ayam besar, dan ayam kecil saya berharap jangan sampai turun di 20.000. Itu aja. Jadi harga tetap stabil dan juga para peternak modal aja pulang. Ketua Perhimpunan Industri Peternakan Ayam Ras Lampung Agus Wahyudi mengatakan, menurutnya harga ayam yang rendah merupakan siklus wajar tahunan yang biasa terjadi. Peternak mayoritas di sini itu peternak yang bermitra dan diproteksi. Makanya sekarang itu informasinya harus jelas. Peternak yang mana? Peternak semua, sampean tanya turun ke peternak mayoritas ini. Dia tidak bermasalah dengan harga ayam, yang bermasalah itu intinya. Itu yang. Jadi kalau dari pihak Bapak itu nggak ada yang mengeluhkan masalah harga? Nggak ada ngeluhan harga ayam. Ya, kalau dari peternak kecilnya loh ya. Karena dia diproteksi. Iya. Misalnya gini Mas. Peternak itu punya kandang. Ya, nanti dikasih ayam, obat-obatan, pakan ya. Beli ayamnya misalnya 5.000. Beli pakannya habisnya misalnya 12.000, 17.000 ya. Udah. Nanti dijamin harga belinya ditambah 2.500. Ya. 19.000. Mau harganya sekarang 15.000, kita tetap membeli 19.000. Kalau harganya 25.000, sisanya itu masih dibagi. Gitu kan. Yang bermasalah itu adalah inti. Maksudnya gimana itu intinya, Pak? Intinya yang perusahaan yang kan ada, pernah dengar nggak perusahaan intinya terus ada perusahaan plasmanya gitu loh. Nah kan? Yang masalah ini cuma kalau plasma itu peternak kecil itu ya. Itu kan ngitungnya per siklus. Kalau inti ngitungnya per tahun ya biasa, dia hari ini rugi, besok untung, besok, tapi 1 tahun dia tetap untung lah. Jadi dari peternak yang mana kan gitu kan? Saya dapat info itu peternak yang dari memang Lampung harga ayam hari ini tuh hari ini rendah di bawah HPP. Cuma kalau untuk peternak kecil udah terproteksi.
Kalau untuk peternak yang besar yang jadi inti itu memang ini waktunya rugi. Sampai kalau lihat ayam itu sama saja, sampai lihat cabai sama saja, sampai lihat tomat, ya namanya komoditas, Iya, betul nggak? benar. Pada saat melihatnya banyak, suplainya banyak, hancur kan harganya kan? Karena kita belum bagus di pengolahannya, di hilirnya, kayak gitu. Cabai waktu kemarin hancur kan? Tapi nanti ada kalanya cabai itu melejit sampai 60.000. Untung banyak lah. Kalau yang intinya itu ngitungnya setahun. Ada kalanya dia rugi nombok intinya plasmanya ya. Iya. Tapi dihitung setahun oke. Iya kayak gitu. Oh, berarti ini di bawah HPP tadi Pak? Iya, di bawah ini, Pak, PP ya? rugi memang. Cuma nggak ada yang teriak-teriak begitu, udah biasa. Mau teriak kemana sekarang Mas? Coba saya tanya. Orang tomat, orang mau teriak kemana? Siapa yang bisa nolong? Ya, Makanya benar. kalau ada orang yang sok-sok pahlawan mau minta tolong pemerintah bisa apa? Saya ingin tahu. Bulog gitu loh, yang punya pemerintah gede-gede, bisa nggak beresin harga gabahnya petani? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Semuanya diserahin ke pasar kan? Benar. Kecuali kalau pemerintahnya itu, misalnya diajak nih, ada orang yang politis, yuk kita ngadep Pak Gubernur, yuk kita ngadep ke DPRD. Saya tanya, terus mau ngapain DPRD sama gubernurnya? Ini sudah banyak nih produksinya nih, mau diapain? Iya. Kecuali kalau dia punya pemotongan ayam, dipotong, dimasukin cold storage, disimpan pada saat harga ayam mahal dikeluarin, baru bisa nolong. Kalau cuma omong-omongannya nggak bisa, saya sudah 25 tahun. Kayak gitu terus di PHP gitu terus kan. Oh iya nanti saya follow up. Ini Mas, kalau sampai mau belajar ayam, habis ini kan hancur nih, 15.000. Ya, suplainya banyak kan, keluar. Habis itu orang kan terkendala check-in, karena kandangnya penuh kan. Iya, benar. Karena terkendala dia nggak bisa masuk lagi kan. Iya. Karena nggak bisa masuk lagi, nanti 2 minggu yang lagi agak langka ayam. Mulai naik, untung. Iya, benar. Nanti seolah-olah nanti pemerintah yang nyelesain, padahal bukan, itu mekanisme alam. Gitu loh. Iya, benar Pak. Lagi itu, jadi percuma. Makanya kalau ada yang politis, dari mana misalnya ngomong, yuk kita itu apa ke pemerintah, terus mau ngapain? Cold storage nggak punya, rumah potong nggak punya, mau nolong pakai apa? Iya benar. Kecuali kayak Bulog gitu nolong gabah, dibeli gabahnya. Yang banjir ini, sekarang ayam kita banjir nih, dibeli nih, dibeli tampung. Nanti pas harga tinggi dikeluarin dikit-dikit. Kalau nggak punya itu, ya percuma cuma ngomong di PHP, ya nanti saya follow up kayak apa? Iya Pak. Ya, jadi kita sudah kami nanya lagi, terus gimana Bapak nyelesain sebagai ketua asosiasi? Saya bilang sama anggota, kita harus legowo membuang kelebihan ini dengan harga yang murah. Iya. Buang ke Jakarta, supaya stoknya habis seminggu ini. Nanti kalau udah kita ini... misalnya buang 500.000, tapi kita menyelamatkan 9 juta. Iya benar. Yang totalnya itu, gitu aja, dumping. Pesan khusus untuk Pintars, jagalah stabilitas harga khususnya di Provinsi Lampung agar peternak ini sejahtera juga, karena saya sudah komunikasi dengan Ketua Pintar, beliau akan mendukung, dan saya berharap juga perusahaan-perusahaan seperti Pokpan dan Java mendukung juga, karena ini bukan hanya untuk kami sendiri atau peternak, tapi untuk kita semua. Fungsi daripada N3M, kepanjangan dari PT Berdikari, untuk menjaga stabilitas harga unggas, dan ya sedikit banyak berharap peternak-peternak sekarang ini bisa lebih maju. Salah satu peternak ayam yang mengeluh soal harga rendah adalah Narto. Peternak dari Desa Purwosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan ini mengaku sebulan belakangan ini tidak menjual ayam-ayamnya karena di bawah harga pokok produksi. Ya, keluhannya sekarang ini ya masalah harga pasar ini. Sampai kita nggak bisa jual kan, penawarannya sangat-sangat murah. Berapa itu Mas? Penawarannya untuk hari ini itu ada yang 14.500, ada yang 15.000. 15.000. Sedangkan biaya produksi kita itu bisa mencapai 18.500 sampai 19.000 per kilonya. Kita mau jual kita pasti rugi kan, udah pasti rugi. Kita tunggu harga
biaya operasional dengan biaya produksi itu tambah banyak kan, kematian juga tambah banyak. Sementara itu, Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Lampung M. Zimi mengatakan ini murni kesalahan prediksi para peternak ayam. Jadi prediksi pemerintah untuk potensi ketersediaan dan kebutuhan daging ras bulan Mei 2020 itu khusus untuk Lampung disarankan produksi 6,8 ton. Tetapi para pengusaha khususnya Lampung di bulan Mei itu memproduksi 7,5 juta ekor. Sementara untuk di bulan Juni, prediksi karena mendekati Idul Adha, mereka memproduksi menjadi 8 juta ekor. Sementara untuk nasional di bulan Mei itu 162 juta ekor per bulan. Bulan Juni untuk kebutuhan Juli itu 220 juta ekor. Sementara untuk Juli ke Agustus itu 205 juta ekor. Kita sudah memberi himbauan kepada perusahaan cold storage untuk dapat membeli ayam-ayam tersebut. Tetapi kapasitas cold storage yang ada di Lampung itu hanya bisa menampung 500.000 ekor per bulan. Akan tetapi kita menyarankan kembali kepada para pengusaha ayam agar dapat menjual ayam-ayam tersebut ke Jabodetabek dengan harga 12.500 per kilo. Mudah-mudahan ke depan, diperkirakan 1-2 minggu ke depan, harga ayam akan kembali normal. Selain itu, dalam mengatasi masalah harga ayam yang rendah, pemerintah provinsi melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga memberikan fasilitas kegiatan pasar murah non-subsidi. Tim Peliput, Denny Setiawan, radarlampung.co.id melaporkan.